Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 25, menjadi CEO. Kepala Lee melirik Hailey dan Tyler dan segera tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Kepala polisi Lee berkata, Nona Camden, kami tidak punya hak untuk menangkap Tuan Jordan sebelum ada bukti pasti yang memberatkannya. Jika Anda bersikeras agar kami menangkapnya, silakan berikan bukti seperti video atau foto saat dia mencuri jam tangan atau bukti apapun yang menunjukkan dia menjual jam tangan tersebut dengan imbalan uang. Juga, berhentilah menyebut mantan suamimu sebagai orang miskin atau orang yang tidak berguna. Lagi pula, kalian berdua dulunya adalah pasangan suami istri, dan kata-kata itu terlalu menyakitkan. Hailey Camden mendengus dingin, aku tidak salah. Kalau saja dia sedikit lebih kompeten, aku tidak akan menceraikannya. Anda yang mengajukan gugatan cerai kepada Jordan, Tuan Stelle. Masih tampak sangat puas, Hailey menjawab, ya, saya yang mengajukan perceraian. Apakah dia sudah menyesalinya? Polisi itu tidak berani mengungkapkan identitas Jordan yang sebenarnya dan karena itu tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Hailey. Jauh di dalam hatinya, ia berpikir, seharusnya kau yang menyesali keputusanmu menceraikan CEOS Corporation, yang memiliki kekayaan bersih miliaran dolar. Melihat kedua polisi itu pergi, Hailey bertanya lagi, apakah ada wanita di kamarnya? Kepala Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Stelle tinggal sendirian di kamar. Tidak ada orang lain. Hailey dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan dia bergumam pelan, sudah kuduga. Dia masih mencintaiku. Melihat Hailey yang sombong masih belum menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya, Kepala Lee menghela napas dan pergi. Setelah mereka berdua pergi, Tyler bertanya dengan bingung, mengapa mereka bersikap begitu sopan kepada Jordan setelah turun ke bawah. Hailey tidak memperhatikan rincian ini dan hanya berkata, aku harus bergegas menelepon ibuku untuk memberitahu mereka agar mengumpulkan bukti. Begitu Hailey mengeluarkan ponselnya, dia menerima panggilan dari Drew sebelum menelepon Sylvie. Halo, Drew. Hailey jarang menerima panggilan telepon dari Drew. Namun, mereka akhir-akhir ini mulai sering menghubungi satu sama lain, mungkin karena Jordan. Berpura-pura bersikap mesra, Drew bertanya, Hailey, bagaimana keadaanmu? Kudengar kau menelepon polisi. Apa mereka tidak membawanya ke kantor polisi? Hailey menjawab dengan jujur, tidak, polisi mengatakan mereka tidak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti. Bukti? Bukti apa yang mereka inginkan? Tanya Drew. Hailey menjawab, bukti pencurian jam tangannya atau tanda terima penjualan jam tangannya. Drew memikirkannya sejenak dan merasa tidak mungkin ada bukti bahwa Jordan mencuri jam tangan itu karena dia bukanlah pelakunya sejak awal. Akan tetapi, sekarang jam tangan itu ada di tangan Drew, ia tinggal memalsukan bukti terhadap Jordan untuk menuduhnya menjual jam tangan itu. Drew berkata, serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan mencari tahu kepada siapa dia menjual jam tangan itu. Lalu, tenang saja, aku akan memasukkannya ke balik jeruji besi. Setelah menutup telepon, Hailey panik dan terus-menerus mengacak-acak rambutnya. Ia ingin menghukum Jordan agar ia memperlakukannya seperti ratu lagi dan memanjakannya seperti dulu. Di sisi lain, ia ingin Jordan menuruti perintahnya tanpa marah atau menentangnya. Di sisi lain, dia tidak benar-benar ingin Jordan dihukum oleh hukum. Lagi pula, setelah 3 tahun hidup bersama sebagai suami istri, bagaimana mungkin Hailey tega membiarkan Jordan menghabiskan 10 tahun di penjara? Tyler, di samping Hailey, terus-terusan meneteskan air liur saat melihatnya mengacak-acak rambutnya, yang menurutnya sangat seksi. Dia meraih tangan Hailey dan berkata, sayang, kita menginap di Westlake malam ini juga, ya. Hailey menepis tangannya yang membuat Tyler terkejut, lalu menamparkan wajahnya. Memukul. Hailey membentak, kau bahkan tak sanggup menghadapi Jordan, dan beraninya kau tidur denganku. Setelah mengatakan itu, Hailey pergi dengan marah. Ditampar di lobi hotel adalah hal yang cukup memalukan. Tyler menutupi wajahnya dan berpikir, Jordan Stelle, kau membuatku kesulitan hari ini. Tapi, begitu kau keluar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berjalan ke arah manajer hotel, yang telah menonton dari samping, dan mencengkeram kerahnya. Dia memerintahkan, begitu Jordan Stelle meninggalkan hotel, segera beritahu aku. Saat itu pukul 6 pagi. Jordan berganti pakaian dengan jas, dasi, dan sepasang sepatu kulit. Ia kemudian mencukur rambutnya dan menatanya dengan gaya rambut pompadour samping, membuatnya tampak anggun dan sangat mirip dengan CEO perusahaan tersebut. Itu adalah pertama kalinya Jordan mengenakan jas dalam 3 tahun terakhir. Dia memperkirakan bahkan Hailey tidak akan dapat mengenalinya selama beberapa detik setelah dia melihatnya. Semua petugas meja depan tercengang ketika dia turun dari lantai atas. Dia CEO yang sangat mendominasi, auranya benar-benar berbeda dari saat dia datang kemarin. Saya jatuh cinta.
Saya ingin tahu siapa yang seberuntung itu menjadi istrinya. Kedua petugas meja depan itu tergila-gila dan terpesona pada Jordan ketika manajer hotel, John, segera menghampiri dan menegur, kalian benar-benar tergila-gila pada laki-laki. Perhatikan penampilan kalian. Setelah itu, John keluar dari lobi dan menelepon Tyler. Jordan Stelle sudah keluar. Tyler telah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar hotel, dan mereka segera mulai membuntuti Jordan. Jordan memanggil taksi dan tiba di menara kantor S Corporation di kawasan bisnis pusat 20 menit kemudian. Itu adalah hari resmi pertamanya bekerja sebagai CEO. Jordan turun dari mobil dan menatap menara megah itu dengan senyum di wajahnya. Victoria Clarke, kemarin kau bersumpah untuk menghentikan semua sumber penghidupanku. Aku ingin tahu bagaimana sikapmu saat kau melihatku hari ini.